Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi kalau kalian lagi cari alternatif Apple Pencil buat iPad kalian, Mills Apple Pencil series MP28 ini bisa jadi sebuah opsi yang cukup bagus. Karena dari segi harga, pensil yang satu ini harganya cuma 595 ribuan dan kalian bisa hemat sampai 1 jutaan. Dan ini adalah videonya. Sebelumnya gue mencerita sedikit dulu ya. Jadi gue udah nyobain beberapa produk dari Mills Technologies. Waktu itu yang gue cobain adalah Mills Floating Magic Keyboard, sama satu lagi Mills 3-pin case. Dan overall produk dari Mills Technologies emang beneran bisa jadi alternatif yang bagus banget buat aksesoris iPad Pro 2020 gue. So far selama gue pakai sekitar 2 bulanan, produknya ini masih bagus dan masih berfungsi buat menunjang produktivitas gue. Paling ya cuma lecet sedikit aja dan menurut gue itu wajar karena ya emang gue pakai gitu kan. Oke, jadi produk yang gue coba saat ini namanya Mills Apple Pencil series MP28. Sebenarnya tipe Mills Apple Pencil mereka itu ada dua, yang MP28 dan yang MP18. Kalau yang gue pegang saat ini yang MP28 dan dia support buat iPad yang punya magnet di bagian sampingnya, kayak iPad Air 4 ke atas, iPad Pro 2018 ke atas, dan iPad mini 6. Intinya sih lebih mirip kayak alternatif dari Apple Pencil generasi yang kedua. Sedangkan yang di MP18 itu lebih kayak alternatif dari Apple Pencil generasi pertama. Soalnya dia ada tambahan port Type-C di bagian sampingnya. Dan dua-duanya ini harganya cuma 500 ribuan. Gue udah cek review dari produk ini dan dia dapat rating yang bagus dan udah terjual lebih dari 3000 unit. Menurut gue ini jadi salah satu alternatif yang bagus banget daripada beli Apple Pencil generasi kedua yang harganya 1 jutaan lebih. Kalau untuk paket pembeliannya, pertama itu kalian bakal ngedapetin pensilnya. Di dalamnya lagi ada buku manual, ada pouch buat nyimpen pensilnya, dan dapat bonus 1 replacement tip. Kalau gue jajarin sama Apple Pencil gue, kelihatan dari panjang, warna, dan desainnya ini sama persis. Cuman beda di logonya aja, dan dia juga nggak ada tombol apapun, polosan aja sama kayak Apple Pencil beneran. Kalau untuk beratnya ini lebih kerasa berat yang di Apple Pencil beneran, dan ternyata emang bener setelah gua timbang, Apple Pencil beneran itu beratnya di angka 17,9 gram, sedangkan yang di Mills Apple Pencil beratnya di angka 14,6 gram. Tapi walaupun lebih ringan, build quality dari Mills Apple Pencil ini masih oke banget, dan buat grip di tangan juga kerasa identik kayak Apple Pencil beneran. Kalau dielus-elus kayak gini, si Mills ini tuh lebih berasa kayak ada tekstur tipis yang bikin di tangan jadi nggak kerasa licin. Magnet pensilnya juga ini masih cukup kuat walaupun nggak sekuat yang ada di Apple Pencil yang beneran. Ujung tipnya juga ini mirip banget sama Apple Pencil beneran. Kalau misalnya mau gua ganti tipnya, dua-duanya ini masih bisa masuk satu sama lain. Overall desain dari Mills Apple Pencil ini di luar ekspektasi gua. Maksudnya udah termasuk bagus banget gitu buat di harga 500 ribuan. Buat pertama kali pairingnya juga simple. Pertama, tempel dulu Mills Apple Pencilnya di bagian sampingnya dan dia bakal muncul lampu indikator yang warnanya biru. Itu tandanya kalau Mills Apple Pencil ini udah aktif. Abis itu tinggal di pairing via Bluetooth aja dan udah bisa langsung dipakai. Bagusnya adalah kalau gue udah pernah pairing si Mills Apple Pencil ini ke iPad gue, terus gue coba nonaktifin Bluetoothnya, dia masih bisa dipakai. Tapi sebenarnya konsep ini tuh sama kayak Apple Pencil yang beneran, yang emang kalau buat pertama kali itu butuh di pairing dulu. Terus Mills Apple Pencil ini juga sama, bakalan ada status baterai di dalam widget. Bedanya dia nggak bakal munculin pop-up kayak di Apple Pencil yang beneran. Sistem ngecasnya juga sama, pakai wireless charge. Jadi kalau mau ngecas ya tinggal ditempel aja di bagian magnet iPad-nya. Kalau soal fiturnya, gue udah coba buat fitur scribble. Di sini gue udah ngetes buat tulis tangan, jadi dia bakalan ngerubah tulisan tangan kita jadi sebuah teks. Buat ngedelete juga bisa, buat select juga bisa, insert dan join ini juga bisa. Overall fitur ini tuh masih berfungsi di Mills Apple Pencil ini. Fitur iPad OS juga masih jalan di Mills Apple Pencil. Jadi kalau kalian mau screenshot layarnya udah nggak perlu lagi tekan tombol power sama volume buttonnya. Tinggal drag pensilnya aja dari sisi kiri bawah ke atas dan bakalan langsung screenshot tampilan layar iPad kalian. Kalau misalnya mau drag pensilnya dari sisi kanan bawah ke tengah, dia juga bakalan langsung masuk ke aplikasi Note. Jadi buat kalian yang mau nulis secara dadakan, fitur iPad OS ini bakalan berguna banget. Dan di Mills Apple Pencil ini itu masih bisa. Mills Apple Pencil ini juga ada fitur palm rejection kayak di Apple Pencil beneran. Jadi kalau misalnya kita lagi nulis atau gambar sesuatu dan tangan kita nyender ke iPad, dia tuh nggak bakalan ngedeteksi apapun. Jadi bikin kita pas lagi nulis atau gambar bakalan nyaman banget. Kalau buat tracking juga rasanya sama persis kayak di Apple Pencil beneran, nggak ada patah-patah dan hampir kerasa nggak ada delay sedikit pun. Untuk sebuah alternatif Apple Pencil menurut gua ini udah bagus banget. Sensor kemiringannya juga ada, jadi kalau misalnya kita miringin, dia tuh bakal otomatis munculin goresan sesuai kemiringannya. Tapi fungsi ini tetap nggak akan sepresisi kayak di Apple Pencil beneran. Buat sekedar nulis atau buat gambar iseng-iseng, alternatif Apple Pencil ini udah cukup bagus. Tapi buat kalian yang profesional banget di bidang gambar menggambar, fitur yang nggak ada di Mills Apple Pencil ini bakal jadi
jadi deal breaker banget buat kalian. Pertama adalah fitur pressure sensitivity. Kalau di Apple Pencil beneran, semakin kita tekan pensilnya, dia tuh otomatis bakal mempertebal goresannya. Sedangkan kalau di Mills Apple Pencil ini, mau kalian tekan sekencang apapun, goresannya ya bakalan kayak gitu aja. Kedua adalah fitur double tap. Kalau di Apple Pencil beneran, dia bakalan ada yang namanya fitur double tap. Jadi kalau kita tap 2 kali di bagian sampingnya, dia bakalan ngerubah dari mode brush ke mode penghapus. Bisa juga buat ganti ke mode yang lain. Misalnya mau ganti buat nampilin palette warna juga bisa, atau buat nampilin atribut tinta itu juga bisa. Cuma sayangnya di Mills Apple Pencil ini nggak ada fitur double tapnya. Dan juga kalau misalnya layar iPad kalian lagi mati, terus kita sentuh sama Apple Pencil beneran, dia bakalan langsung masuk ke aplikasi Note. Jadi kalau misalnya kita butuh nulis sesuatu secara cepat, fitur ini bakalan berguna banget. Dan sayangnya di Mills Apple Pencil ini nggak bisa kayak gitu. Sama kalau kalian nyadar, dia itu kan ada indikator biru di bagian sampingnya. Entah kenapa gue ngerasa lampunya ini malah jadi ngurangin kesan premium yang dikasih sama Mills Apple Pencil ini. Sayang banget sih. Oke, jadi ini adalah kesimpulan gue. Menurut gue Mills Apple Pencil series MP28 ini udah bagus banget. Dari build quality yang bagus dan cukup kokoh, fitur-fitur yang udah hampir sama kayak di Apple Pencil beneran, dan di paket pembeliannya masih dikasih pouch sama replacement tipnya. Menurut gue ini jadi salah satu alternatif yang bagus banget, apalagi gap harganya itu kan lumayan banget dari Apple Pencil beneran dan Mills Apple Pencil ini. Dan juga kalian bisa hemat sampai sejutaan. Tapi buat kalian yang profesional banget di bidang gambar dan nyari duitnya dari ngegambar juga, gua rasa Mills Apple Pencil ini bukan buat kalian. Tapi bisa aja sih kalau kalian emang gak terlalu butuh sama fitur pressure sensitivity dan fitur double tapnya. Kalau menurut gue sih itu wajar ya. Emang pasti ada beberapa fitur yang kurang kayak pensil aslinya. Toh harganya juga kan jauh lebih murah si Mills Apple Pencil ini. Intinya tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Sedikit saran aja buat kalian yang mau beli apapun itu, mau beli Mills Apple Pencil atau mau beli Apple Pencil beneran. Saran gue kalau kalian emang beneran suka nulis atau ngegambar, kalian harus cobain yang namanya Mills Paperlike Screen Protector. Selain bisa ngelindungin layar iPad kalian juga bakal ngerasain kayak lagi nulis atau gambar di kertas beneran. Ada fitur anti glare juga, jadi kalau misalnya layar iPad kalian kena cahaya, dia itu nggak bakalan berbayang gitu. Dan bakal jadi anti slip juga kalau misalnya lagi nulis atau ngegambar di iPad kalian, feelnya itu bakalan nggak kerasa licin. Dan jujur gue baru pertama kali nyobain screen protector yang kayak gini dan rasanya bener-bener aduh satisfying banget atau menyenangkan banget. Harganya juga nggak mahal-mahal banget, cuman di 145.000 aja. Nanti semua link pembeliannya gue bakal taruh di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja, terima kasih banyak. Gua Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, adios.